Banyak yang beranggapan jika memelihara ikan koi sangat sudah membutuhkan tenaga ekstra. Sepertinya tidak seperti itu adanya ya guys, karena sudah bisa dipastikan jika dalam pemeliharanya semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita mampu bersabar atau tidak. Jika kita sabar dan telaten, pastinya akan menghasilkan ikan koi yang berkualitas baik dan mahal harganya nanti. Ini dia cara mudah pemberian pakan untuk ikan koi dengan benar. Number 7. Teknik memberi makan ikan koi. Seperti yang sudah Mimin jelaskan sedikit di atas, jika dalam budidaya ikan koi tidak sesulit yang kita pikirkan. Karena banyak hal yang bisa kalian lakukan tanpa penguasaan tentunya. Nah, bagi kalian yang merasa kebingungan untuk memberi pakan ikan koi, ini dia caranya dan tekniknya yang benar guys. Untuk pemberian pakan pada ikan koi memang bisa dilakukan dengan berbagai variasi. Tidak hanya itu saja, pakan yang diberikan bisa dari pakan alami dan juga pakan buatan yang bisa kita beli di toko perikanan. Apapun pakan ikan yang diberikan oleh kalian harus dipastikan terlebih dahulu jika diperhitungkan dengan kebutuhan ikan koi itu sendiri. Dan juga pakan harus mengandung gizi yang seimbang. Banyak dari mereka yang membudidayakan ikan koi memberi makan ikan mulai dari suplemen dari sayur, roti, cacing, udang kecil, dan juga bisa buah-buahan, seperti halnya semangka. Saat ini sudah ada banyak makan ikan koi dalam bentuk pelet yang disediakan di toko-toko terdekat. Namun perlu diperhatikan jika pakan harus disimpan di tempat yang tertutup agar terjaga kualitasnya dan juga bisa digunakan hingga lebih dari 3 bulan lamanya. Semua itu dilakukan agar terhindar dari oksidasi pada pelet tersebut. Number 6. Persiapan akuarium. Kalian pastinya masih sedikit asing ya jika mendengar ikan koi dalam akuarium. Biasanya ikan yang lincah ini paling umum dipelihara di kolam. Kolam yang dipakai dipelihara memang kadang dibuat unik dan menarik jika hal itu dibuat di sekitar halaman rumah. Memang ikan yang satu ini terbilang ikan yang mahal, harganya bisa mencapai puluhan juta loh. Namun ikan koi tidak rewel guys, sangat mudah jika kalian ingin memelihara ikan ini. Semua orang hampir seluruhnya bisa merawat koi. Ikan hoki ini bisa tumbuh maksimal hingga 90 cm. Meski umumnya, koi rumahan tidak akan tumbuh sebesar itu. Number 5. Ukuran akuarium yang baik. Guys, jika kalian ingin memelihara ikan koi menggunakan akuarium, hal yang paling utama tersedia yakni akuarium. Hihihi. Kalau sudah selesai pemikiran tentang akuarium, jangan buru-buru dulu ya. Kalian harus meneliti dahulu ukuran ikan yang akan dipelihara. Akuarium yang biasa secara umum dipakai yakni berukuran panjang 150 cm dengan lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Dalam akuarium ukuran ini kalian sudah bisa memelihara ikan koi sekitar 10 ekor loh. Jangan terlalu banyak ikan. Hal itu akan mengakibatkan ikan kekurangan oksigen karena tempat yang tersedia terlalu berdesakan. Kenapa sih hanya 10 ekor saja? Kan kurang rame. Nah guys, ikan koi di sini juga makhluk hidup sama seperti manusia ya. Jika ia butuh ruang untuk tetap bisa melangsungkan hidupnya, sama seperti manusia. Jika terlalu padat bisa membuat kualitas air akuarium menjadi kotor, dan inilah yang mengakibatkan kelambatan pertumbuhan ikan koi. Jika dipelihara dengan baik, ikan ini bisa hidup sampai 50 tahun loh. Waduh, berubah dong guys. Hihihi. Ikan tidak sama dengan manusia loh sahabat. Meskipun umurnya sudah tua, namun tidak ada aspek perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Sejuk memang dipandang mata, apalagi akuarium tersebut berada di sekitar ruang kerja. Rasa lelah dan stres yang disebabkan kerjaan kantor menumpuk pastinya secara tidak langsung terobati dengan gerak-gerik ikan koi di dalam akuarium. Number 4. Menggunakan filter gantung.
Gunakanlah alat filter gantung untuk menjaga kualitas air akuarium. Dengan ruangan yang terbatas, memaksakan kalian untuk menggunakan filter gantung ini yang letaknya berada di atas akuarium. Dalam hal ini, filter yang digunakan untuk menciptakan curahan air dari atas yang menambah kadar oksigen dan menciptakan gelembung serta arus air. Berikan media filter yang baik, mulai dari kapas, biobol, zeolit, dan aerator untuk tambahan memasok oksigen ekstra. Jangan lupa lakukan pembersihan secara rutin dalam seminggu sekali untuk menjaga kebersihan filter. Number 3. Ganti air. Air yang digunakan untuk pengisian akuarium harus diteliti terlebih dahulu. Pilihlah air yang bersih dan jernih, tentunya yang tidak terpapar kaporit di dalamnya. Kenapa demikian? Ya, hal ini bertujuan untuk pertumbuhan ikan koi tersebut. Seberapa sering sih kalian harus mengganti air? Nah guys, air ini juga tergantung dengan jumlah ikan yang dipelihara. Semakin banyak kalian memelihara ikan koi, maka semakin sering pula kalian harus mengganti air tersebut. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Secara umum, penggantian air akuarium biasanya dilakukan seminggu sekali guys. Karena semakin kalian rajin mengganti air akuarium, maka akan semakin tersedia bagus oksigen yang akan dihasilkan. Namun jangan terlalu sering ya guys, cukuplah seminggu sekali itu. Penggantian air tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Kalian hanya diperlukan mengganti air akuarium sekitar 20% agar ikan tidak stres. Tidak hanya itu, kondisi air baru juga mempengaruhi perkembangan ikan. Bisa-bisa ikan mati jika tidak kuat dengan perubahan suhu air yang baru. Number 2. Panas dan cahaya. Koi terbagi menjadi dua bagian, koi outdoor dan koi indoor. Koi outdoor cukup kuat, bahkan mereka bisa berhibernasi dalam suhu rendah di musim dingin selama kolam mereka tidak beku sepenuhnya. Berbeda dengan koi outdoor, koi indoor lebih menyukai suhu antara 18 dan 23 derajat Celcius. Kalian harus memasang lampu di dalam akuarium dalam ruangan untuk memberikan cahaya pada ikan selama 8-12 jam sehari. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari ya guys. Number 1. Tanda ikan koi sakit. Tidak hanya perawatan saja yang perlu kalian perhatikan, namun kesehatan ikan juga hal yang sangat penting untuk diteliti tiap harinya. Ikan koi yang sakit atau terkena penyakit sebaiknya cepat-cepat dipisahkan dengan ikan lainnya, agar ikan lainnya tidak terserang penyakit tersebut. Ciri ikan sakit bisa dilihat dari pola berenang ikan kurus dan kurang nafsu makan, pembengkakan perut, kulit atau sirip meradang, sirip menguncup pada sisi tubuh, dan ikan senantiasa menggarukkan tubuhnya pada batu atau benda di sekitarnya. Waspada ya guys, biar ikan peliharaan kalian gak mati loh. Yuk langsung saja praktikkan di rumah biar kalian juga gak penasaran gitu.